Eu vou pertencer àquela cidade. Uma árvore. Warung AA merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan berlokasi di Purwacaraka, tepatnya samping UIN Saizu Purwokerto. Usaha ini resmi berdiri pada tanggal 14 Februari tahun 2022 dan hingga saat ini terus berkembang dalam melayani kebutuhan pelanggan. Warung AA menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman sebagai produk utama yang ditawarkan dengan cita rasa khas serta harga yang terjangkau. Kehadiran warung AA menjadi salah satu pilihan kuliner bagi mahasiswa maupun masyarakat sekitar yang mencari tempat makan praktis dan nyaman. Yang selanjutnya yaitu sistem operasional yang digunakan. Sistem operasional yang digunakan pada UMKM ini masih bersifat manual dan sederhana. Pelayanan kepada pelanggan menjadi prioritas utama dalam proses pelaksanaan bisnis. Pencatatan pemesanan dilakukan menggunakan buku khusus, khususnya untuk pemesanan makanan berat. Sementara pemesanan minuman belum tercatat secara tertulis. Selain itu, pencatatan keuangan juga masih dilakukan secara manual dengan sistem pencatatan harian. Seluruh transaksi dicatat dalam buku laporan sebagai acuan dalam proses evaluasi dan pengelolaan keuangan usaha. Untuk memastikan ketersediaan produk terjaga, sistem pengelolaan stok dilakukan dengan menetapkan batas minimum persediaan. Ketika kuantitas barang mencapai batas tertentu, maka proses restock segera dilakukan. Metode ini membantu mencegah kekosongan stok dan memastikan kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi dengan baik. Baik, selanjutnya ada permasalahan bisnis yang sering dihadapi. Dalam menjalankan usaha ini terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi. Salah satunya adalah yang pertama, penurunan jumlah pelanggan saat masa libur kampus karena mayoritas konsumen berasal dari kalangan mahasiswa, sehingga menyebabkan pendapatan turun sementara. Yang kedua, kurangnya publikasi dan promosi yang kurang efektif membuat usaha kurang dikenal oleh masyarakat umum, membatasi peluang untuk memperluas pasar. Yang ketiga, harga bahan baku yang sering mengalami kenaikan mengakibatkan kesulitan dalam menjaga kestabilan harga jual, sehingga berpotensi menurunkan daya saing. Yang keempat, sistem pembayaran yang mengandalkan kejujuran, seperti kebijakan makan dulu baru bayar besok bagi mahasiswa, namun belum ada transaksi pencatatan yang resmi yang membuat risiko piutang sulit dikontrol. Yang kelima, proses administrasi masih terbatas karena belum memiliki admin khusus, sehingga mereka penjualan dilakukan secara manual yang rawan kesalahan dan kurang efisien. Yang keenam, sistem operasional usaha belum berjalan secara sistematis dan detail, sehingga pengelolaan usaha menjadi kurang optimal dan kadang membingungkan. Yang ketujuh, realisasi program pengembangan usaha tertunda karena kurangnya pemahaman mengenai perizinan dan aspek legal yang menghambat langkah-langkah strategis dalam pengembangan bisnis. Yang kedelapan atau yang terakhir, konsistensi dalam melakukan pembaharuan data penjualan masih belum maksimal, mengakibatkan pengelolaan informasi dan analisis penjualan kurang optimal sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi pada warung AA. UMKM ini sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan operasional dan promosi usaha. Yang pertama, TikTok sebagai sarana untuk memperkenalkan produk, membangun interaksi dengan pelanggan, serta meningkatkan jangkauan pemasaran. Kehadiran TikTok membantu usaha ini tetap terlihat
terutama karena target utamanya adalah mahasiswa yang aktif menggunakan platform tersebut. Yang kedua, aplikasi CapCut dalam proses pembuatan promosi. Dengan CapCut, mereka dapat mengedit konten dengan lebih mudah, menambah teks, transisi, dan musik sehingga video terlihat lebih menarik tanpa harus menggunakan aplikasi editing yang rumit. Yang ketiga, UMKM ini juga telah terdaftar di GrabFood sebagai salah satu penjual online. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena belum ada admin khusus yang mengelola pesanan, update menu, dan respon pelanggan. Hal ini menyebabkan layanan GrabFood belum berjalan semaksimal potensinya. Meskipun begitu, langkah untuk bergabung dengan platform tersebut menunjukkan bahwa UMKM ini sudah mulai beradaptasi dengan sistem digital dan layanan pesanan antar. Yang keempat, Kris sebagai metode pembayaran non tunai. Kehadiran Kris memudahkan pelanggan terutama mahasiswa yang lebih sering bertransaksi secara cashless serta membantu pemilik usaha dalam menerima pembayaran dengan lebih cepat dan praktis. Penggunaan Kris juga membantu sebagian pemasukan otomatis tersimpan di dana digital, sehingga dapat membantu dalam mengelola dan memisahkan keuangan harian. Yang terakhir ada dampak positif dari pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan Kris ini memberikan keuntungan bagi UMKM karena transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa harus menyiapkan uang kembalian. Selain itu, pembayaran yang masuk langsung ke dana digital membuat pemilik usaha memiliki semacam tabungan yang lebih mudah dipantau. Selain itu, keberadaan Kris sangat sesuai dengan kebiasaan mahasiswa saat ini yang cenderung mengikuti perkembangan zaman dan lebih memilih transaksi cashless. Dengan begitu, metode pembayaran ini membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan sesuai dengan gaya hidup digital mereka. Berdasarkan hasil observasi yang sudah kami lakukan, Warung AA ini merupakan UMKM kuliner yang masih menjalankan operasional usahanya secara sederhana. Meskipun begitu, usaha ini telah mulai memanfaatkan beberapa teknologi seperti TikTok, CapCut, GrabFood, dan Kris untuk mendukung promosi serta mempermudah transaksi. Namun, pemanfaatan teknologi ini belum berjalan maksimal karena belum adanya admin khusus dan pengelolaan usaha yang belum dilakukan secara detail. Secara keseluruhan, Warung AA sudah menunjukkan usaha untuk beradaptasi dengan perkembangan digital, namun masih memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan efektivitas operasional melalui pengelolaan yang lebih terstruktur.